Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Daniel Fatir dan di video kali ini kita akan membahas lini pertahanan dari PSBS Biak dan juga ini banyak komentar-komentar dari supporter Napi Bongkar bahwa lini pertahanan PSBS Biak ini harus dievaluasi oleh Emerald Abus dan saya pun melihat review pertandingan dari PSBS Biak mulai dari pekan pertama menghadapi Persib Bandung dan juga terakhir ini menghadapi Semen Padang, dan betul yang dikatakan oleh supporter Napi Bongkar bahwa lini pertahanan dari PSBS Biak ini sangat-sangat rapuh, terbukti dalam 8 laga yang dijalani oleh PSBS Biak sudah kebobolan 12, dan ini yang harus dievaluasi oleh Emerald Abus selaku pelatih kepala dari PSBS Biak. Jika ingin menang menghadapi Borneo pada pekan ke-9 ini, lini pertahanan dari PSBS Biak ini harus betul-betul menjadi PR bagi Emerald Abus, karena kita tahu sudah 12 kali PSBS Biak kebobolan dalam 8 laga ini. Ini yang membuktikan bahwa lini pertahanan dari PSBS Biak begitu rapuh, dan saya akan menganalisa lini pertahanan dari PSBS Biak dari pekan pertama sampai pekan ke-8 dan juga formasi yang diterapkan dari pekan pertama sampai pekan ke-8 ini. Dan kita akan mulai ke pekan pertama pada saat Liga 1 dimulai menghadapi Persib Bandung. Pada saat itu masih dinakodai oleh John Schneider, dan John Schneider saat itu memakai formasi 4-3-3 di mana lini pertahanan itu diisi oleh Febrianto, Doni Monim, Julian Velasquez, Marco Sandi, dan hasilnya PSBS Biak harus menelan kekalahan. Dan pada saat menghadapi PSM Makassar, John Schneider merubah skema formasi yang sebelumnya memakai 4-3-3. Kali ini pada saat menghadapi PSM Makassar, dia memakai formasi 3-4-3 yang sering dipakai oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia ini, karena kita tahu di Indonesia ini sangat-sangat familiar formasi 3-4-3 ini, dan hasilnya PSM berhasil mengalahkan PSBS Biak di kandang sendiri dengan skor tipis 2-1, dan pada saat itu 3 center back dari PSBS Biak yaitu Jemerson, Doni Monim, Fabio Beltrame, dan ini menunjukkan bahwa skema yang diterapkan oleh John Schneider pada saat menghadapi PSM Makassar ini sudah mulai baik di lini pertahanan, tetapi saja PSM Makassar bisa tampil lebih baik daripada PSBS Biak sehingga bisa mencuri 3 poin pada laga saat itu. Dan kemudian ketika bertolak ke Semarang, John Schneider kembali memakai formasi 3-4-3 yaitu trio Jemerson, Velasquez, dan juga Fabiano Beltrame. Hanya Doni Monim yang di sini digantikan oleh Velasquez, dan hasilnya PSBS Biak harus takluk dengan skor tipis 1-0. Dan pada saat itu pula John Schneider di pertandingan terakhir menghadapi PSIS Semarang ini harus didepak dari kursi pelatih PSBS Biak. Dan pada saat pekan keempat, seketika itu Eli Ebois selaku asisten pelatih John Schneider dan juga Guillermo harus meracik strategi pada saat menghadapi Persija Jakarta dan tetap menggunakan formasi 3-4-3 di mana 3 center back diisi oleh Julian Velasquez, Fabiano Beltrame, dan pemain muda Salman Al-Farid. Hasilnya center back dari ketiga PSBS Biak ini sangat-sangat luar biasa dan hanya kebobolan 1 bola di laga menghadapi Persija Jakarta, dan pada akhirnya PSBS Biak mendapatkan kemenangan perdana mereka di kompetisi Liga 1 Indonesia, dan ini membuktikan trio
Velasquez, Fabiano, dan Salman Al-Farid ini begitu padu di lini pertahanan. Dan pada saat menghadapi Madura United, Elie Eboy dan juga Guillermo masih mempercayai tiga trio, yaitu Fabiano, Velasquez, dan juga Salman Al-Farid, dan hasilnya PSBS Biak berhasil mendapatkan kemenangan kedua mereka di kandang Stadion Iwayang Gipta Gianyar Bali dengan skor tipis 2-1, dan ini membuktikan bahwa trio Fabiano, Velasquez, dan juga Salman Al-Farid ini sudah 2 kali meraih kemenangan dan hanya mendapatkan 1 kali kebobolan dalam 1 pertandingan, dan itu artinya dalam 2 laga trio ini hanya kebobolan 2 kali. Dan pada saat menghadapi Persebaya Surabaya, Elie Eboy dan Guillermo merubah formasi yang dimana sebelumnya 3-4-3, kali ini memakai formasi 4-3-3, di mana Salman Al-Farid, Velasquez, Fabiano, dan juga Marco Sandi ini tidak begitu padu sehingga harus menelan kekalahan mereka di Stadion Iwayang Gipta Gianyar Bali dengan skor tipis 1-0. Dan pada saat bertolak ke Brawijaya Kediri, Persik Kediri harus kebobolan 1-0 lewat titik putih dari Alexandro, di mana pada saat itu PSBS Biak menggunakan formasi semulanya 3-4-3, di mana 3 trio yaitu Fabiano, Jemerson, dan juga Velasquez ini sangat-sangat luar biasa. Dan di pertandingan terakhir PSBS Biak menghadapi Semen Padang, Fabiano Beltrame selaku kapten tidak bisa tampil di lini pertahanan PSBS Biak karena mendapatkan akumulasi kartu dan digantikan oleh Doni Monim, dan trio Jemerson, Velasquez, Doni Monim ini sangat-sangat kewalahan di lini pertahanan, dan terbukti pada menit ke-36 Doni Monim harus ditarik keluar digantikan oleh Salman Al-Farid, dan hasilnya walaupun PSBS Biak kebobolan 2 gol di babak pertama, tetapi PSBS Biak bisa menggalikan keadaan dengan skor 3-2. Dan pada saat menghadapi Borneo, Jemerson harus absen, dan kemungkinan besar Emerald Abus akan memasang trio yang sangat-sangat padu, yaitu Fabiano, Velasquez, dan juga Salman Al-Farid. Dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan oleh Emerald Abus selaku pelatih kepala PSBS Biak, karena 3 pemain ini sudah sangat kompak di lini pertahanan PSBS Biak. Terbukti dalam 2 laga trio ini berhasil mendapatkan kemenangan pada saat menghadapi Persija Jakarta dan juga menghadapi Madura United. Oke, sampai di sini info terbaru dari PSBS Biak, di mana PSBS Biak harus mengevaluasi lini pertahanan mereka, karena ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi PSBS Biak ketika menghadapi Borneo FC yang memiliki sayap-sayap yang begitu lincah seperti Fajar Fatur Rahman dan juga Terence Fuhiri, dan mudah-mudahan ini bisa diatasi oleh lini pertahanan dari PSBS Biak. Oke, sampai di sini info terbaru dari PSBS Biak. Salam Napi Bongkar.